dengan NIM K7121073. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran tentang materi pecahan senilai. Mari kita simak bersama-sama yuk videonya. Apa itu pecahan senilai? Nah, jadi penjelasan dari pecahan senilai itu sendiri adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk yang berbeda, tetapi mempunyai nilai yang sama. Pecahan senilai sering disebut juga sebagai pecahan ekivalen. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan pengertian dari pecahan senilai? Selanjutnya, kita akan membahas contoh dari pecahan senilai, yaitu sebagai berikut. Hari ini, Ahmad dan Amil akan bermain bersama. Mereka membawa bekal donat yang dibuatkan oleh ibu. Ibu Ahmad memotong donat menjadi 2 bagian. Sedangkan Ibu Amil memotong donat menjadi 4 bagian. Amil mengambil 2 potong donat, berarti Amil mengambil 2/4 bagian dari donat. Sedangkan Ahmad mengambil 1 potong donat, berarti Ahmad mengambil 1/2 bagian dari donat. Ternyata setelah dibandingkan, donat milik Amil dan donat milik Ahmad memiliki ukuran yang sama, walaupun nilai pecahannya berbeda. Pecahan donat Ahmad yaitu 1/2, dan pecahan donat Amil yaitu 2/4. Walaupun pecahannya memiliki bilangan yang berbeda, tetapi ukuran donatnya tetap sama. Nah, pecahan inilah yang disebut dengan pecahan senilai. Mari kita lihat contoh lainnya. Siti dan Dayu dibekali roti oleh ibu mereka. Dayu memotong rotinya menjadi 4 bagian. Sedangkan Siti memotong rotinya menjadi 8 bagian. Dayu mengambil 2 potong roti, berarti Dayu mengambil 2/4 bagian dari roti. Sedangkan Siti mengambil 4 potong roti, berarti Siti mengambil 4/8 bagian dari roti. Ternyata setelah dibandingkan, potongan milik Dayu dan milik Siti memiliki ukuran yang sama. Walaupun pecahan rotinya berbeda. Pecahan roti Dayu 2/4 dan pecahan roti Siti 4/8. Nah, pecahan inilah yang disebut dengan pecahan senilai. Contoh selanjutnya, Debbie membeli 2 pizza dengan ukuran yang sama besar. Pizza yang pertama kita sebut dengan pizza A, dan pizza yang kedua kita sebut dengan pizza B. Pizza A dipotong menjadi 10 bagian, sedangkan pizza B dipotong menjadi 2 bagian. Kemudian Debbie memakan pizza A sebanyak 5 potong dan memakan pizza B sebanyak 1 potong. Nah, selanjutnya bantulah Debbie menulis bentuk pecahan dari bagian pizza A dan bagian pizza B yang belum Debbie makan. Lalu, jawablah apakah nilai dari kedua pecahan tersebut sama? Oke, kemudian kedua pizza tersebut dapat dinyatakan atau digambarkan dalam gambar seperti berikut. Nah, sudah terlihat kan? Pada video ada gambar pizza A dan gambar pizza B. Pizza A yang belum dimakan oleh Debbie adalah 5 dari 10 bagian, yang bentuk pecahannya menjadi 5/10. Sedangkan pizza B yang belum dimakan oleh Debbie adalah 1 dari 2 bagian. Atau dapat kita tulis dalam bentuk pecahan yaitu 1/2. Lalu, bagaimana besar kedua bagian lingkaran yang diarsir? Dan apakah
pecahan 5/10 pada pizza A sama dengan pecahan 1/2 pada pizza B? Dan jawabannya adalah iya, bahwa pecahan 5/10 pada pizza A sama dengan pecahan 1/2 pada pizza B. Dan akhirnya dapat kita simpulkan bahwa pecahan 5/10 itu senilai dengan pecahan 1/2. Nah, selanjutnya cara menentukan pecahan senilai. Cara yang pertama yaitu dengan dikali. Pembilang dan penyebut harus dikali dengan bilangan yang sama. Contohnya nih, tentukan berapa pecahan yang senilai dengan 1/2. 1/2. Ingat ya, pembilang dan penyebut harus dikali dengan bilangan yang sama. Nah, sekarang kita ambil dari bilangan terkecil, yaitu 2. Pembilang dikali 2 dan penyebut juga harus dikali 2. 1 dikali 2 dibagi atau per 2 dikali 2. 1 dikali 2 sama dengan 2. Dan 2 dikali 2 sama dengan 4. Sehingga hasilnya dapat kita tulis 2/4. Nah, lanjut ke bilangan terkecil berikutnya, yaitu 3. 1 dikali 3 per 2 dikali 3. Nah, perlu diingat lagi ya, apabila pembilang dikali 3, maka penyebut juga harus dikali dengan 3. Dan hasil akhirnya menjadi 3/6. Sehingga pecahan 1/2 itu setara dengan 3/6. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pecahan 1/2 itu senilai dengan pecahan 2/4 dan 3/6. Atau bisa kita tulis 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 3/6. Nah, selanjutnya cara menentukan pecahan senilai yang kedua dengan dibagi. Pembilang dan penyebut harus dibagi dengan bilangan yang sama. Contoh, tentukan beberapa pecahan yang senilai dengan 6/12. 6/12 kita bagi dengan bilangan yang sama. Berapa bilangan yang terkecil? Itu 2. Nah, seperti tadi, apabila pembilang dibagi 2, maka penyebut juga harus dibagi 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3, dan 12 dibagi 2 sama dengan 6. Maka diperolehlah nilai 3/6. Lanjut. Nah, ada gak sih bilangan yang bisa kita bagi dengan 6/12 selain 2? Ya, tentunya ada, yaitu 3. Caranya juga masih sama seperti yang tadi. Jika 6 dibagi 3, maka 12 juga harus dibagi 3. Ingat ya, pembilang dan penyebut harus dibagi dengan bilangan yang sama. Tidak boleh jika 6 dibagi 3, maka 12 dibagi dengan 4. Nah, diperolehlah hasil 2/4. Nah, jadi dapat kita simpulkan pecahan 6/12 juga senilai dengan pecahan 2/4 dan 3/6. Atau dapat kita tulis 6/12 sama dengan 2/4 sama dengan 3/6. Nah, mungkin itu tadi sedikit penjelasan saya tentang materi pecahan senilai. Semoga bisa bermanfaat ya bagi kalian semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.